Jadi yang pertama-tama tentu saja kawasan industri JP ini yang akhirnya menjadi KEK, pertama dia adalah kawasan industri yang integrated lah. Industrial and Port Estate ya, JP. Java Industrial and Port Estate, kira-kira seperti itu kan. Jadi memang kawasan itu sudah lengkap. Ada pelabuhannya, kayak kami juga memilih akhirnya lokasi di situ dari beberapa calon lokasi lainnya. Tadinya dari kawasan industri petrokimia Gresik, ada juga satu di Papua, dan JP kita bandingkan, dilakukan weighted average, sehingga akhirnya diputuskan di situ karena memang fasilitasnya sangat memadai, pelabuhan yang tenang, yang bisa dipakai sepanjang tahun, dan juga fasilitas lainnya yang terintegrasi. Apalagi kemudian kawasan ini dinyatakan sebagai kawasan ekonomi khusus di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Dan tentu saja kami sebagai tenant di situ merasa sangat terbantu di samping beberapa fasilitas pembebasan impor barang untuk pembangunan tersebut, kemudian fasilitas bonded zone dan lain sebagainya yang memang sangat membantu. Terasa sekali, apalagi memang Kemenko Perekonomian gini yang membawahi KEK itu dengan adanya badan pelaksana KEK itu sangat aktif. Sehingga memang kami ada memerlukan segala sesuatu lain itu betul-betul sangat responsif dan bahkan proaktif untuk menanyakan progres dan lain sebagainya apa yang bisa dibantu. Sehingga ini betul-betul sangat membantu kami. Di samping tentu fasilitas-fasilitas lainnya. Apalagi kalau seandainya perusahaannya perusahaan baru yang memang baru mulai investasi, baru mulai didikan, tentu fasilitas lebih banyak lagi. Tax holiday dan lain sebagainya itu kan bisa diterima. Kalau kami kan perusahaannya udah sekian puluh tahun. Sehingga memang proyek smelter ini terintegrasi ke dalam PT FI yang udah 50 sekian tahun usianya. Jadi secara umum memang kawasan ekonomi khusus Gresik ini betul-betul kawasan yang tepat untuk melakukan investasi, terutama di sektor smelter atau pemurnian tembaga emas dan perak ini yang kami lakukan. Karena ini juga terbukti dengan setelah kami mulai melakukan investasi, ternyata juga cukup banyak industri turunan lainnya yang mau masuk atau yang sudah masuk ke kawasan ekonomi khusus Gresik ini. Ya, salah satunya adalah Hailiang ya. Hailiang yang membangun fasilitas pabriknya itu persis di seberang kami. Hanya cuma beda jalan aja. Dan dia akan mengkonsumsi katoda tembaga dari kami. Ini salah satu contoh lah. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih banyak lagi perusahaan yang membutuhkan katoda tembaga yang mau berinvestasi di situ, di lokasi yang sama, karena dari segi pengangkutannya kan betul-betul menjadi sangat mudah, tinggal nyebrang aja gitu. Dan juga industri-industri lainnya. Jadi pembangunan, kami pertama saya jelaskan dulu, kami sudah pernah membangun satu smelter di tahun 97 sudah beroperasi. Yang namanya perusahaannya PT Smelting, di mana kami dulu pemegang saham minoritas, sekarang kami mayoritas, berpartner dengan Jepang. Dan itu sudah ya, sekian puluh tahun beroperasi, berproduksi. Dan sekarang sebagai komitmen kami dalam IUPK, bagian dari negosiasi dengan pemerintah di mana kami diwajibkan membangun satu lagi smelter baru. Lepas dari apakah smelter tembaga yang baru itu kemudian menguntungkan atau tidak menguntungkan, sudah bukan menjadi isu lagi. Apakah nilai tambahnya kecil atau besar sudah bukan menjadi isu lagi, karena sudah menjadi komitmen dan kami sudah selesaikan. Di tahun yang lalu sudah kami selesaikan di bulan Oktober walaupun sempat terbakar. Dan kemudian sudah sejak bulan Mei yang lalu tahun ini kita udah mulai memproduksi katoda tembaga dari fasilitas dari smelter tersebut. Dan ini tentu saja keuntungan yang paling besar yang didapatkan adalah adanya ketersediaan katoda tembaga, emas batangan dan perak batangan di dalam negeri. Jadi seperti saya sampaikan, kalau misalnya katoda tembaga ini kemudian bisa
digunakan langsung oleh para pabrikan atau manufacturing industry yang menggunakan bahan baku tembaga, tentu akan sangat efisien ya kalau seandainya bisa dibangun di kawasan yang sama, pasti di Indonesia lah. Sehingga betul-betul nilai tambahnya, lanjutannya dari biji tembaga menjadi konsentrat tembaga sudah 95%, dari konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga tambahan 5% lagi kira-kira. Jadi nilai tambahnya sudah 100%, tapi kan masih ada nilai tambah lainnya. Nilai tambah lanjutannya, kalau dia kemudian menjadi kabel, wire rod, atau menjadi baterai electric vehicle, dan lain sebagainya, tentu nilai tambahnya akan lebih lagi dan lebih lagi. Ini kalau kita bicara hilirisasi kan tidak berhenti sampai dengan katoda tembaga. Dari perusahaan tambang, hilirisasinya berhenti sampai memproduksi barang dengan kadar 99,99%. Itu sudah kami lakukan. Nah, sekarang industri hilir yang lebih lanjut lagi yang bisa kemudian menciptakan atau memproduksi barang-barang dalam bentuk lainnya yang menggunakan katoda tembaga atau emas atau perak sebagai bahan baku utama. Kalau jual kita di mana aja sama, Pak. Jual dalam negeri atau jual di luar negeri harganya harga London Metal Exchange. Jadi kalau dibilang, wah orang ini lebih senang ekspor, enggak Pak, sama aja kita. Cuman kalau pasar dalam negeri nggak ada ya kita butuh ekspor. Intinya kan selalu gitu. Kalau katakanlah produknya produk batu bara yang, kalau dalam negeri harganya kalau dibeli PLN harus sekian harganya, X. Kalau kita ekspor bisa dapat X plus 20, 30. Ya orang mungkin lebih memilih untuk ekspor karena lebih mahal harganya. Kalau di kami enggak Pak, harganya sama aja. Kalau domestik malah lebih mudah bagi kami. Contoh produk emas kami itu kalau Antam bisa ngambil 100%, ya kami lebih senang. Tapi kalau marketnya demandnya nggak ada domestik, ya kita harus tetap boleh ekspor. Ya tapi kan kami sekarang sudah memproduksi bahan yang sudah dibilang bahan jadi, ya sudah produk hilir, sudah melalui proses pemurnian, yaitu 99,99% tembaga, baik tembaga emas maupun perak. Kami memang di tanggal 8 September yang lalu ada musibah luncuran material basah dari luar yang masuk ke dalam tambang yang jumlahnya sangat besar. Sehingga kami memutuskan di tanggal 8 September itu untuk menghentikan seluruh proses produksi di seluruh kegiatan tambang kami. Kami fokus untuk mencari korban yang terperangkap di situ. Dari 3.000-an orang yang ada bekerja di tambang bawah tanah tersebut, pada saat luncuran itu kita mengevakuasi semuanya. Namun 7 orang masih terperangkap karena mereka berada di tempat yang di pojok sekali. Ibaratnya terowongan buntu sehingga mereka terperangkap, tapi akhirnya setelah 27 hari kami lakukan usaha rescue ya. Akhirnya bisa kami temukan walaupun sudah dalam keadaan meninggal. Nah, dan dari tanggal 8 September itu kami hentikan seluruh produksi kami. Jadi kita fokus pada saat itu untuk menemukan para korban tersebut. Dan akhirnya setelah ditemukan, setelah kita lakukan evaluasi, area-area atau tambang yang tidak terdampak, yaitu tambang Deep Mill Level Zone sama Big Gosan, itu sudah kita lanjutkan kembali beroperasi mulai tanggal 28 Oktober yang lalu. Dan juga pengembangan tambang kucing liar kita mulai lanjutkan. Tapi daerah yang terdampak yaitu Grasberg Block Caving yang merupakan tambang bawah tanah yang paling besar, itu masih kita hentikan. Kita masih lakukan, sudah selesai investigasinya, sedang kita evaluasi. Rencananya baru dan kita lakukan perbaikan tentu ya, perbaikan, restorasi dan lain sebagainya. Rencananya untuk Grasberg Block Caving itu baru bulan Maret tahun 2026. Kami akan mulai memproduksi kembali dengan tentu saja dengan adjustment ya, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian SDM, Inspektur Tambang dan Kepala Inspektur Tambang. Dan untuk selanjutnya dari mulai Maret 2026 tuh ramp up secara bertahap, dan pada akhirnya di akhir 2026 mudah-mudahan insya Allah bisa mencapai 100%
dari kapasitas produksi di akhir tahun 2026. Sekarang ini kapasitasnya cuma 30%. 30%. Jadi dua tambang ini hanya memproduksi kira-kira dari segi bijinya tuh sekitar 65.000 ton per hari dari kapasitas yang 200.000. Jadi kira-kira sekitar 30%-nya. Di tahun depan kita tahun 2026 rencana hanya akan memproduksi biji itu 57 juta yang kira-kira. Ya sekitar 57 juta. Biasanya sekitar di 2026 full year ya. Full year itu bisa 57 juta ton biji. Ya. Kita produksi biji, kemudian diolah jadi konsentrat, dikirim ke smelter di Gresik. Itu kemudian di situ dimurnikan menjadi katoda dan emas batangan. Kalau emas batangannya rencananya tahun ini kita hanya akan produksi 17 ton perkiraannya sampai akhir tahun. Tahun depan itu akan sekitar 31 ton. Emasnya, katoda tembaganya sekitar tahun depan itu sekitar 400.000 ton. Jadi kami kalau kapasitas kami, kalau seandainya kadarnya sesuai dengan perhitungan kami itu bisa memproduksi kira-kira 50 ton setahun. Lalu karena kita baru mulai memproduksi itu di akhir Desember tahun 2024 dan ramp up secara bertahap. Tahun lalu apalagi ada insiden ini kita berhenti, hanya tahun ini direncanakan hanya 17 ton. Tahun depan rencana 31 ton dan diharapkan bisa di offtake seluruhnya oleh PT Antam. Jadi kalau ditanya kesulitannya ya tantangannya lah ya. Tantangannya tuh kalau di kami adalah tantangan utama adalah tantangan dari alam. Karena tambang kami berada di ketinggian 4.000 meter. Tambang bawah tanah itu ada di kedalaman 1.600 meter. Curah hujan paling tinggi di dunia ada di tempat kerja kami. Kontur yang sangat curam. Kabut hampir setiap hari, hujan hampir setiap hari, dan itu tantangan utama kami. Samping tentu saja tantangan teknis ya. Tantangan teknis ini adalah tambang bawah tanah kami ini adalah tambang bawah tanah terbesar di dunia dengan struktur batuan yang juga unik. Antara lain ada material-material basah yang terjadi 2 bulan lalu, dan itu adalah tantangan-tantangan utama kami. Samping tentu saja tantangan dari sisi keamanan ya. Masih ada threats atau ancaman-ancaman yang membuat kami harus betul-betul ekstra waspada untuk dapat mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut. Tapi kalau dari segi korporasi, dari segi pengelolaan ya kami dari sebelumnya kan juga sudah ada unsur pemerintah di dalam PT FI. 9,36% dimiliki langsung oleh pemerintah Republik Indonesia pada saat itu. Jadi memang koordinasi dengan pemerintah berjalan dengan sangat baik, apalagi dengan Main ID, pemerintah melalui Main ID telah memiliki 51%. Kami terus bersinergi dengan sangat baik sekali dengan Main ID untuk kepentingan kelancaran operasional yang aman dan berkelanjutan sehingga bisa memberikan manfaat yang besar sekali bagi bangsa dan negara. Jadi kalau dibilang manfaatnya tahun 2024 saja penerimaan negara dari kami itu kira-kira 80 triliun rupiah. Kali itu penerimaan negara terbesar dari satu perusahaan di Indonesia. Dan tahun ini diperkirakan walaupun ada kejadian longsor yang membuat kami berhenti beroperasi itu ada penerimaan negara sekitar 4,1 miliar dolar ya, atau sekitar 4,1 kali 65 hampir 70 triliun rupiah juga signifikan. Kalau untuk 2024 itu dari 4,7 miliar dolar itu sekitar 900 juta dolar atau 11,5 triliun itu diterima oleh pemerintah daerah, Pak. Jadi jumlahnya besar sekali. Tahun ini tahun depan rencana penerimaan negara itu kira-kira sekitar 2,9 miliar dolar atau 3 miliar dolar, yaitu kira-kira sekitar 48 triliun. Ini dengan bahwa kami
hanya memproduksi biji 57 juta ton dibandingkan dengan 75 juta ton seperti tahun-tahun yang normal gitu. Jadi kami ini perusahaan tambang ya. Kita punya visi bukan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita punya visi sampai dengan akhir tambang. Jadi kita punya perencanaan tambang sampai dengan 2041. Rencana akhir tambang kita di 2041 karena izinnya habis di 2041. Jadi kami sudah menyusun mine plan untuk ke arah 2041. Tahun berapa kita menambang di bagian yang mana, itu semuanya sudah lengkap. Bahkan dari mulai tahun 2018 sejak kita mengadakan kesepakatan dengan pemerintah, itu mine planningnya sudah sampai 2041. Dan tugas kami adalah untuk melaksanakan rencana penambangan tersebut kembali lagi dengan secara aman dan berkelanjutan, dengan mempraktekkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar, good mining practices, memperhatikan daya dukung lingkungan, melibatkan masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dengan memegang teguh integritas dan principle of business conduct yang kami miliki. Jadi itulah sebenarnya misinya. Kami bukan perusahaan konglomerasi atau seperti yang punya inovasi. Oh, kita bikin produk baru ini, oh kita ambil tambang baru lagi. Nggak ada itu di kami. Di PT Freeport Indonesia itu nggak ada. Kita PT Freeport Indonesia hanya menjalankan apa yang diamanatkan dalam IUPK kami sampai dengan 2041. Kalau misalnya pemerintah kemudian memberikan perpanjangan bagi kami sampai dengan akhir tambang nanti, yang nggak tahu kapan, ya kita akan lakukan perubahan dalam bisnis plan kita untuk sampai dengan akhir tambang nanti. Jadi itu berbeda mungkin sama beberapa perusahaan yang lain yang bisa punya inovasi produk, kemudian diversifikasi bisnis dan lain sebagainya. Kami perusahaan tambang nggak punya luxury seperti itu. Kita visinya adalah untuk menambang terus secara aman dan berkelanjutan.